amal yang salah. Karena pada hakikatnya di setiap waktu yang kita habiskan, di setiap detik, di setiap jam, di setiap bulan dan tahun selalu berganti. Di sana ibaratkan sebuah gerakan yang mengantarkan kita kepada kebinasaan, yakni kematian sama-sama telah menunggu di hadapan kita bersama. Tak ada yang bisa berbelok, tidak ada yang bisa menghindar, tidak bisa seorang pun berusaha untuk menggagalkan kematiannya. Karena pada hakikatnya kematian itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Wa thumma qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Pertama sekali, mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di tengah-tengah kesibukan kita dan aktivitas yang kita lalui selama 24 jam sehari semalam, pada hari ini dan pada waktu ini kita sisihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu bersyukur? Karena alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita ini kita masih terpanggil untuk menyisihkan waktu kita. Karena ada di antara kita betapa luangnya waktu, betapa sehatnya badan, tapi di dalam hati tak tersentuh dan tak terpanggil, sehingga 24 jam waktunya hanya semata-mata dipergunakan untuk mengejar dunia. Mudah-mudahan waktu yang kita sisihkan ini tidak banyak, sedikit waktu kita sisihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak waktu ini pula lah yang dapat menyelamatkan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Selanjutnya banyak-banyak juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Karena kita sadar dan tahu betul bahwa agama yang agung ini, agama yang universal ini, yang memancarkan cahayanya di setiap penjuru, mengatur di setiap aktivitas dan kehidupan manusia, yang konsepnya menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat sampai kepada kita berkat bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan harta bendanya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan tempat kelahirnya demi memperjuangkan agama yang hak untuk menyelamatkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ungkapan yang sangat singkat sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidaklah terlalu berat bagi kita apabila kita ingat bagaimana perjuangan beliau memperjuangkan agama yang hak ini, yang sampai kepada kita, yang menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, para jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib mengajak seluruh kita yang hadir, terkhusus juga untuk khatib pribadi, mari sama-sama kita iringi kehidupan kita yang menuju kepada kematian ini. Iringilah dengan banyak-banyak bertakwa, banyak-banyak pupuk amal soleh, tinggalkan amal yang salah. Karena pada hakikatnya di setiap waktu yang kita habiskan, di setiap detik, di setiap jam, di setiap bulan dan tahun selalu berganti. Di sana ibaratkan sebuah kendaraan yang mengantarkan kita kepada kebinasaan, yakni kematian sama-sama telah menunggu di hadapan kita bersama. Tak ada yang bisa berbelok, tidak ada yang bisa menghindar, tidak bisa seorang pun berusaha untuk menggagalkan kematiannya, karena pada hakikatnya kematian itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang telah mengambil hidup, yang bernapas, maka kematian itu sudah menjadi jalan hidupnya. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, oleh sebab itu sebelum masa itu datang, perbanyaklah amal soleh, tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sebagai tema pada Jumat ini kita mengambil sebuah nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau mengatakan ada 3 amalan yang berat, 3 amalan yang sulit dikerjakan oleh seseorang kecuali seseorang itu telah mencapai keimanan yang sejati. 3 amalan berat dan sulit dikerjakan kecuali seseorang itu dalam keadaan beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Amalan berat dan sulit dikerjakan adalah seseorang mau bersedekah, mau berinfak sementara dia dalam keadaan miskin. Jemaat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, seseorang yang mau berinfak, mau bersedekah, mau mengulurkan tangannya padahal dia dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan miskin, dalam keadaan seharusnya dia yang ditolong, tapi justru dia mau bersedekah, mau berinfak, mau membantu kepada sesama, sementara dia dalam keadaan kekurangan dan miskin. Nah, inilah sebuah amalan yang berat dikerjakan, yang sulit dikerjakan kecuali seseorang itu dalam keadaan level imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hari ini apabila kita tengok dalam kehidupan kita akhir zaman ini, jangankan yang miskin, yang kaya saja sulit. Yang kaya senantiasa berusaha memikirkan apa kira-kira yang belum tercapai. Masalah sedekah, masalah infak, apabila niatnya sudah tercapai. Sementara di dalam kehidupan dapat satu, maka
bertambah 2 kebutuhannya, dapat 3 maka menginginkan 5 lagi kebutuhannya, maka tertundalah amal sedekahnya, tertundalah infak dan berbaginya kepada sesama. Yang kaya sementara yang miskin, dia mengatakan, bagaimana bisa saya bersedekah, bagaimana saya bisa membantu sementara saya sendiri dalam keadaan kekurangan. Jamaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, oleh sebab itulah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 34, diantaranya diawali oleh ayat Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersegera kamu kepada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri di antara orang yang bertakwa itu disebutkan oleh ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa itu adalah dia mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Berinfak tetaplah diberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya sesuai dengan kemampuannya, yang miskin sesuai pula dengan kemampuannya. Inilah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka mau berinfak, mau memberi, mau bersedekah walaupun mereka dalam keadaan sempit. Nah, amalan ini sulit dikerjakan kecuali orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sedangkan yang kedua, apa amalan yang sulit dikerjakan, berat dikerjakan kecuali orang-orang yang beriman yang sebenarnya? Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i mengatakan warak ketika dalam keadaan sendiri. Warak kita artikan memelihara diri daripada berbuat dosa dan salah. Warak maksudnya memelihara diri dari segala berbuat dosa dan salah. Jadi yang luar biasa siapa? Mereka yang senantiasa memelihara dirinya dalam keadaan sendiri. Bagaimana kita tengok di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, betapa banyak orang dermawan ketika di hadapan orang ramai, betapa banyak orang baik ketika di hadapan orang banyak, betapa banyak orang-orang yang kelihatannya soleh di hadapan orang-orang banyak. Tetapi ketika sendiri, bagaimanakah kesolehannya, bagaimanakah kebaikannya? Inilah yang disinggung oleh seorang ulama tabi'in. Lan taku waliyallahi ta'ala fil alaniyah wa aduhu fis sirri. Janganlah kau terlihat seperti wali Allah ketika dalam keadaan orang banyak, tetapi justru engkau menjadi penentang Allah ketika kau dalam keadaan sendiri. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, baik di hadapan orang ramai bagus, tetapi baik ketika dia dalam keadaan sendiri, ini yang baik sebenar-benarnya. Taat di hadapan orang ramai bagus, tetapi taat ketika dia sendiri, inilah yang sebenar-benarnya iman. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, ketika kita ingin melihat, tidak usah jauh-jauh, tidak usah kita pada orang lain, bercermin sajalah kepada diri kita pribadi. Siapa kita? Seperti apa kita? Maka lihatlah ketika kita sedang sendiri, tak dilihat oleh orang-orang. Seperti apa perbuatan kita? Maka itulah diri kita yang sebenarnya. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, makanya Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya, maka merugilah orang-orang yang justru mengotori dirinya. Jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, apa amalan yang sulit yang dikerjakan, berat dikerjakan oleh seseorang kecuali orang yang beriman sebenarnya? Yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, mampu menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti, mau menyampaikan saran dan kritik kepada penguasa, kepada orang yang diharapkan, kepada atasan, kepada orang yang ditakuti. Ketika dia mau berbicara benar,
berbicara yang sesungguhnya terhadap orang yang ditakutinya, terhadap penguasanya, terhadap atasannya, terhadap orang yang diseganinya, maka ini termasuk perbuatan amalan yang sulit. Inilah yang kita tengok hari ini, bagaimana suara-suara kebenaran dibungkam, bagaimana para ulama tak sanggup lagi bersuara. Karena apa? Karena begitu terkadang situasi dan kondisi kita hari ini menjadi menakutkan bagi orang ketika dia ingin menyampaikan kebenaran. Padahal Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara. Katakan, kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Siapa yang mau beriman ikut dengannya, silakan. Siapa yang mau menentangnya tidak beriman, silakan. Tapi ingat, sesungguhnya azabku amat pedih bagi orang-orang yang zalim. Jadi jamaah, para tamu undangan Allah yang semuliakan, menyampaikan kebenaran terhadap orang yang ditakuti, terhadap orang yang disegani, terhadap atasan, ini termasuk perbuatan yang sulit dikerjakan, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 amalan yang sulit dikerjakan kecuali bagi orang-orang yang beriman, sebenar-benar beriman. Semoga bermanfaat. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika sayyidul ibadik wa asrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad warḍiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi